Sangat sulit untuk tidak merasa cemas, kesal, atau bahkan sakit hati ketika seseorang menghakimimu. Terkadang, kamu terus-menerus terjebak dalam kekhawatiran tentang apa yang ada di pikiran orang lain. Berikut 5 hal luar biasa yang terjadi jika kamu tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. 1. Kebebasan menjadi diri sendiri. Kamu bangun di pagi hari dan pikiran pertama yang muncul di benak adalah murni milikmu. Pikiran-pikiran tersebut tidak terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau penilaian yang kamu pikir orang lain akan berikan kepadamu. Kamu pergi ke lemari pakaian dan memilih pakaian yang membuatmu merasa nyaman dan percaya diri, bukan pakaian yang menyenangkan orang lain. Saat kamu menjalani hari, kamu mengungkapkan pikiran dan kebenaranmu tanpa takut mendapatkan reaksi. Karena kamu tahu bahwa meskipun tidak semua orang setuju, pendapatmu adalah layak untuk didengar. Seberapa membebaskannya hal itu? Ini adalah kebebasan dalam arti sebenarnya. Hal itu bagai air yang penting bagi tubuh, memuaskan dahaga dalam dirimu yang mungkin tidak kamu sadari. Dan begitu kamu mulai minum air dari sumur ekspresi diri dan penerimaan diri ini, kamu akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa hidup dengan cara lain? Selain itu, ketika kamu bebas menjadi diri sendiri, kamu membuka tingkat keaslian yang sulit dijangkau. Kamu tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu dan itu melelahkan. Kamu tidak menghabiskan energi untuk mencoba menjaga penampilan atau menyesuaikan diri dengan cetakan yang tidak pernah dibuat untukmu. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. 2 beban yang banyak kita pikul setiap hari, seringkali tanpa kita sadari betapa beratnya beban tersebut. Gagasan bahwa kamu harus menyesuaikan diri dengan standar atau harapan orang lain adalah seperti awan yang menggantung di atas kepalamu. Ini membuatmu khawatir dan memutar pikiranmu agar terus berpikir bagaimana jika dan seharusnya. Bagaimana jika orang tidak menyukai apa yang saya kenakan? Bagaimana jika mereka kurang menganggap saya karena pekerjaan saya? Seharusnya aku mengatakan ini. Aku seharusnya melakukan itu. Sebelum kamu menyadarinya, hal-hal tersebut telah memenuhi pikiranmu, membuatmu merasa kewalahan dan lelah secara mental. Namun ketika kamu berhenti peduli, pola pikirmu mulai berubah. Pikiranmu lebih jernih, memungkinkanmu melihat situasi sebagaimana adanya, bukan apa yang kamu khawatirkan akan dipikirkan orang lain. Kejernihan ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah karena kamu sekarang dibimbing oleh intuisi, bukan oleh rasa takut terhadap penilaian eksternal. Selain itu, ketika stres dan kecemasan berkurang, tingkat energimu otomatis melonjak. Energi baru ini sekarang dapat diarahkan pada aktivitas positif, melakukan hobi, membina hubungan, dan berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dan spiritualmu. 3. Kamu tidak lagi menjadi budak demi menyenangkan orang lain. Jalan untuk memuaskan orang lain penuh dengan pengorbanan. Terkadang mengorbankan kebahagiaan dan pertumbuhan spiritualmu. Ini seperti menawarkan segelas air dari sumurmu sendiri kepada orang yang lewat. Memang sebuah tindakan yang mulia, tetapi tindakan yang dapat membuatmu kering, haus, dan hampa jika kamu lupa untuk mengisi ulang dirimu sendiri. Ini tidak berarti kamu menjadi cuek atau tidak peduli terhadap orang lain. Ini berarti kamu bertindak berdasarkan ruang keaslian. Ada pemahaman keliru bahwa memprioritaskan diri sendiri adalah tindakan egois. Ini sangat jauh dari kebenaran. Ketika tindakanmu datang dari rasa hormat diri dan keharmonisan batin, kamu menjadi teman yang lebih suportif, orang tua yang lebih penyayang, dan anggota masyarakat yang lebih terlibat. Kamu memancarkan energi positif dan menyemangati orang-orang yang kamu temui. Selain itu, ketika kamu berhenti berfokus pada apa yang dipikirkan orang lain dan mulai memprioritaskan kebutuhanmu sendiri, sebuah transformasi terjadi. Sumber tindakanmu bergeser, berpindah dari kewajiban menolong menjadi keinginan menolong. Dan ini membuatmu ringan dan melegakan. 4.
kamu tidak mengubah dirimu demi orang lain. Dorongan terus-menerus untuk mengubah diri kita agar sesuai dengan gagasan orang lain tentang siapa kita seharusnya seringkali dimulai sejak awal kehidupan. Sejak masa kanak-kanak, banyak dari kita yang dibanjiri dengan pesan-pesan tentang bagaimana kita harus berpenampilan, bagaimana kita harus bersikap, dan ingin menjadi apa. Pesan-pesan ini datang dari segala penjuru, keluarga, teman, media, dan masyarakat pada umumnya. Tekanannya bisa sangat besar, dan sayangnya, hal ini dapat mengalihkan kita dari jalan untuk menemukan dan menghormati diri sejati kita. Setiap kali kamu mengubah bagian dari dirimu agar sesuai dengan orang lain, pada dasarnya kamu mengatakan pada alam bawah sadarmu bahwa dirimu yang sebenarnya tidak cukup baik. Hal ini mengikis harga diri dan menyebabkan perasaan rendah diri. Seiring berjalannya waktu, kamu bahkan mungkin kehilangan pandangan tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika diri sejatimu terkubur di bawah lapisan-lapisan kepribadian buatan yang kamu adopsi untuk mendapatkan penerimaan atau persetujuan. Sekarang, pertimbangkan perubahan hidup yang terjadi ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, dan malah merangkul dirimu yang unik. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ada perasaan lega, nyaman, dan sukacita batin ketika kamu mengakui dan menerima dirimu dengan semua ketidaksempurnaanmu. Menghargai dan mengekspresikan keunikan diri merupakan tindakan mencintai diri sendiri. Semakin kamu mencintai dan menerima diri sendiri, semakin sedikit kamu mencari pengakuan dan penerimaan dari sumber luar. Dan sesuatu yang ajaib terjadi ketika kamu berhenti mencari validasi eksternal. Kamu menemukan bahwa dunia mulai menerima dirimu apa adanya. Keaslian menarik keaslian. Ketika kamu tulus pada diri sendiri, kamu mengundang interaksi dan hubungan yang tulus ke dalam hidupmu. 5. Kamu mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Pencarian kebahagiaan adalah salah satu pencarian paling universal yang kita lakukan. Namun, seringkali kita mencarinya di tempat dan orang di luar diri kita. Namun, ketika kita mengandalkan sumber kebahagiaan dari luar diri, kesejahteraan emosional kita menjadi rentan. Kita menaruh kunci kebahagiaan kita di saku orang lain, entah itu teman, keluarga, atau masyarakat luas. Bayangkan kebahagiaanmu seperti sebuah taman indah di dalam dirimu. Jika kamu membiarkan orang lain mengendalikannya, mereka mungkin bisa merawatnya atau tidak. Mereka mungkin menyirami bunga atau malah membiarkannya layu. Tetapi ketika kamu mengambil kendali atas tamanmu sendiri, kamu memastikan taman tersebut mendapatkan perawatan yang baik. Kamu menyirami tanaman, menghilangkan hama, dan menikmati bunganya. Kamu menjadi tukang kebun untuk kebahagiaanmu sendiri, memeliharanya dari tempat yang penuh dengan cinta dan pemahaman diri. Memegang kendali atas kebahagiaanmu memiliki manfaat langsung, yaitu ketangguhan. Kamu tidak perlu dunia di sekitarmu menjadi sempurna agar kamu merasa baik-baik saja. Kamu telah membudidayakan taman kebahagiaan batin di mana kamu selalu dapat beristirahat. Tidak peduli apa yang terjadi di luar. Ketangguhan ini membuatmu untuk tidak terlalu reaktif terhadap naik turunnya kehidupan karena kamu tidak mencari kebahagiaan di luar dirimu. Kamu tidak terombang-ambing antara kegembiraan dan keputusasaan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar. Emosimu menjadi stabil seperti pohon kokoh yang berdiri tegak di tengah cuaca yang terus berubah. Rasa kemandirian emosional ini mempunyai manfaat lain, yaitu meningkatkan kualitas hubunganmu. Ketika kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu, kamu tidak menempatkan beban kesejahteraan emosionalmu pada orang yang kamu cintai. Hal ini membebaskan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, yang pada gilirannya memungkinkan adanya hubungan yang lebih dalam dan otentik.
Kedua belah pihak dapat menjalin hubungan sebagai individu yang utuh, saling berbagi dan meningkatkan kualitas kehidupan satu sama lain. Namun, tanpa menuntut pasangannya untuk mengisi kekosongan di dalam diri mereka. Bagaimana seseorang memupuk taman kebahagiaan batin ini? Dimulai dengan mempraktikkan rasa syukur. Ini adalah cara sederhana namun ampuh untuk fokus pada apa yang baik dalam hidupmu daripada apa yang kurang. Semakin kamu menghargai apa yang kamu miliki, semakin banyak kepuasan yang akan kamu rasakan. Selain itu, jangan remehkan kekuatan dari kebahagiaan yang sederhana, seperti melihat matahari terbenam, percakapan kecil dengan teman, atau melihat semut berjalan. Ketika kamu belajar merasakan kegembiraan dari hal-hal sederhana, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan ternyata berlimpah dan mudah didapat. Biarkan hari ini menjadi hari pertama dari kehidupan barumu yang menakjubkan. Kamu sudah cukup apa adanya. Coba tulis di kolom komentar, aku mencintai diriku apa adanya. Kita lihat seberapa banyak dari sobat bijak yang mulai bertransformasi. Aku mendoakan semoga harimu menyenangkan ya. Thank you and I love you. Salam bijak.